Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Ya. Nama saya Bapak Muhammad Yahya. Oke. Kemarin kan saya ke kelas ini melakukan asesmen ya. Ya. Nah, kalian itu kurangnya di ini perilaku ekonomis. Kita kurang ya, Pak? Nggak kurang, maksudnya rendah lah. Iya, Perilaku ekonomis. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti tayangan klasikal apa belum? Nah, Bapak jelaskan secara singkat ya. Jadi layanan klasikan itu suatu layanan yang diberikan oleh satu kelas yang bertujuan untuk mengetahui lah kelemahan dari satu kelas ini ya. Oke, Pak. Nah, Kita kurang ya, Pak? baik, kita mulai ya. Oke, Pak. Judul Mandirian Perilaku Ekonomis. Pengertian perilaku Ini slide-nya apa? ekonomis yang pertama. Kemandirian perilaku ekonomis adalah kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan secara mandiri dan efisien tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya seperti kita melakukan bekerja lah tanpa kita pinjam ke orang lain. Yang selanjutnya menunjukkan perilaku yang cerdas dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik dalam hal konsumsi, tabungan maupun investasi. Nah itu. Selanjutnya, Pak. Prinsip dasar perilaku ekonomis yang pertama, efisiensi, menggunakan sumber daya yang ada dengan bijak. Yang kedua, prioritas, menentukan mana yang lebih penting antara kebutuhan dan keinginan. Yang selanjutnya, hemat, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meningkatkan tabungan. Yang selanjutnya, investasi, membuat keputusan yang cerdas untuk masa depan. Manfaat kemandirian perilaku ekonomis. Keamanan finansial, menjamin kestabilan keuangan dalam jangka panjang. Jika kita melakukan perilaku ekonomis, uang kita itu akan menjadi stabil lah, seperti tidak boros dan sebagainya. Peningkatan kualitas hidup, mengatur keuangan dengan baik dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan kita melakukan dengan kita mengatur keuangan, maka hidup kita terjamin ya, seperti kualitas hidup kita terjamin dan lain sebagainya. Kebebasan finansial, memberikan kebebasan untuk memilih gaya hidup sesuai dengan kemampuan finansial. Seperti halnya kita mempunyai duit 50. Nah, kita itu Uang. ya uang Mas. Uang 50.000. Nah, kita itu jangan membeli barang yang mahal-mahal gitu loh. Kayak 50.000 itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Meningkatkan kemampuan beradaptasi, kemampuan menghadapi perubahan ekonomi yang tidak terduga. Seperti halnya kita kan hidup di dunia ya, ada kalanya kita barang-barang kan juga akan naik, akan turun juga. Ya kita harus bersiap lah. Iya. Selanjutnya, Lebih, Pak. faktor yang mempengaruhi kemandirian ekonomi, pendidikan ekonomi, pemahaman tentang ekonomi dan pengelolaan. Seperti kita mempelajari ekonomi, pentingnya mengelola suatu keuangan.
lingkungan sosial, pengaruh dari keluarga, teman dan masyarakat sekitar. Ini juga sangat berpengaruh ini, seperti keluarga, teman dan masyarakat. Contohnya kita memilih circle yang itu yang jangan lawak banget lah. Oh iya Pak, iya siap. Yang apa namanya, yang sederhana gitulah, jangan yang wah. Ya kalau orangnya kaya sih nggak apa-apa, ya kayak orangnya larat kayak kita kan nggak boleh. Apa sih Pak? Gini sih. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa. Sekiran no. Aja no. Kelabinan Dari kapan? dalam merencanakan pengelola anggaran. Selanjutnya pendapat. Tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan untuk mencapai kemandirian. Jadi misal kita bekerja, pendapatan kita itu cuma UMR lah. Di Semarang berapa ya? 3 juta. 3 juta. Nah, dengan gaji segitu kita akan untuk kita tabung kasih ke orang yang penting bagi self reward. Cara mencapai kemandirian ekonomis: menyusun anggaran keuangan, membuat rencana anggaran untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran. Kita jadi seperti membuat jadwalan. Pemasukan kita itu berapa, pengeluaran berapa, jangan sampai pemasukan kita lebih tinggi dari pengeluaran. Jangan pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Menabung dan berinvestasi. Mengalokasikan sebagai pendapatan untuk tabungan dan investasi. Menghindari utang konsumsi. Tidak berutang untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Nah, generasi kayak kalian ini kan ada gengsi gitu ya? Masa sih? Ya, ini juga termasuk sih. Ya, misal kita dari orang yang sederhana ingin kelihatan wah, kita berutang sana sini. Itu kan seperti tidak kita sendiri kan? Pendidikan dan peningkatan keterampilan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ekonomi, dapat membuat keputusan yang baik. Nah, contoh bisa baik, membeli barang sesuai kebutuhan, menghindari konsumsi, menabung secara rutin, menyisihkan sebagian pendapat untuk masa depan. Yang selanjutnya berinvestasi dalam pendidikan, investasi pada diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan dan dapat meningkatkan pendapatan. Nah, tantangan dalam mencapai kemandirian ekonomis. Coba Mbak, siapa ini Mbak? Siapa? Mbak Salsa, coba dibaca Mbak. Dari slide 1 nih ya Mbak. Dalam mencapai kemandirian ekonomi, jangan ada pengaruh konsumerisme atau dorongan untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Yang kedua, ada kurangnya pengetahuan keuangan. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana mengelola uang dengan baik. Yang ketiga, ada ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ekonomi yang berubah dapat mempengaruhi kestabilan keuangan. Yang selanjutnya Mbak. Kesimpulannya, kemandirian perilaku ekonomis adalah langkah penting
Untuk mencapai kestabilan dan kebebasan finansial. Perilaku ekonomis yang bijak membawa dampak positif jangka panjang. Kesimpulannya mas yang di pojok sana itu, yang hijau-hijau, yang kelihatan itu. Tolong dibaca mas. Kemandirian perilaku ekonomis adalah langkah penting untuk mencapai kestabilan dan kebebasan finansial. Dengan disiplin dan pengelolaan keuangan yang baik, setiap orang dapat mencapai kemandirian ekonomis lebih baik. Perilaku ekonomis yang bijak akan membawa dampak positif yang dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Nah, baik mas, terima kasih ya mas. Namanya mas siapa mas? Haki. Terima kasih mas ya. Nah, mungkin itu aja ya dari saya. Iya, Pak. Aku tanya, Pak. Ya silakan mbak. Itu Pak, kita kan Gen Z ya kan Pak? Ya. Kita tuh dikit-dikit self reward, tapi itu yang aslinya progresnya itu kan ini kita kan kayak apa ya? Hebatnya itu kan progres sendiri ya kan? Terus caranya biar kita nggak kebanyakan self reward itu gimana Pak? Kalau menurut saya ya mbak ya. Bekerja. Kan Ya kita kan masih kuliah, Pak. Oh, Caranya gimana? ya mungkin Misal ya Pak, di M-Banking itu masih ada 50. Itu kan buat saldo dapatnya 30 ribu. Nah kita sebagai Gen Z itu yang 20 nekat buat beli kopi Pak. Terus gimana? masa kopi 20.000 gimana? Beli kopi golden di Kemang gitu loh Pak. Banget bayarnya pakai kris gitu. Berarti kan kita masih sebenarnya itu tingkat kehormatan kita masih rendah banget. Cara menentukannya gimana? Iya, gimana? Ya. Ya, sebenarnya kan merayakan diri ya. Apresiasi lah. Iya. Nah, Jawab, Pak. apresiasi kan kita kan Gen Z ya. Mungkin itu dengan kan memang gitu sih Gen Z itu. Tapi kan ya apa misal nih kita nggak punya uang, masa pengen gitu kan nggak bisa toh. Iya. Nah, kita sadar diri aja. Maksudnya sadarnya uangnya itu. Tapi kan itu bukan nyampah Pak, itu cuma beli kopi. Ya, iya sih. Maksudnya kan kayak beli kopi yang murah aja gitu. Sasetan. Yang 3.000-an, Iya yang sih. ringan. Yang jual mas apa amang-amang gitu. Roti. Gimana Mbak? Sudah terjawab kan Pak belum? Belum sih Mbak. Ya, self-reward itu kan ya bukan selalu tentang yang mewah itulah. Nah, asalkan kita senang merayakan diri sendiri atas pencapaian kita selama ini kan. Ya mungkin ya. Ya itu lah Mbak. Oke Pak, sudah terjawab. Terima kasih ya Bapak, jawabannya sangat muter-muter. Nah mungkin sekian dari saya. Layanan klasikal ini saya akhiri ya. Oh nggak ada jajannya sih Pak, nggak mau berakhir. Nggak ada jajannya Pak. Nanti ikut saya.